Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya Aprilia Kristiani Padabain, mahasiswi semester 4. Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema besar kita pada minggu ini yaitu perbuatan. Berbicara mengenai perbuatan merupakan sesuatu yang diperbuat dan dilaksanakan. Perbuatan yang dilakukan kadangkala ada yang baik, namun ada juga yang buruk. Melalui perbuatan dan tindakan kita dalam menghadapi sesuatu mampu mencerminkan siapa diri kita ataupun identitas diri. Dalam kehidupan orang percaya pun, ketika menjadi bagian dalam Kristus, kita harus memiliki identitas atau cerminan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, tema yang saya bagikan untuk kita renungkan yaitu identitas hamba Tuhan yang unggul. Lantas, bagaimana tindakan kita yang mencerminkan identitas hamba Tuhan yang unggul? Oleh sebab itu, ada beberapa kebenaran yang akan saya bagikan. Kebenaran yang pertama, yaitu memiliki karakter seperti Yesus. Kita dapat membaca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai karakter merupakan tabiat atau sikap seseorang. Setiap manusia pastilah memiliki karakter masing-masing yang membedakan mereka. Ada yang memiliki karakter introvert, ekstrovert, ada yang ceria, namun ada yang melankolis dan lain sebagainya. Tak lepas dari karakter itu, sebagai orang Kristen, karakter seperti apa yang harus kita miliki? Yang Allah inginkan adalah ketaatan kita kepada setiap perintah dan larangan daripadanya, sebagai bukti bahwa kita benar-benar mau untuk dibaharui oleh Allah. Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja saja taat kepada Bapa yang di sorga. Bagaimana ia merelakan dirinya untuk disalibkan sebagai bukti kasihnya kepada kita dan juga ketaatannya kepada Bapa yang telah mengutusnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebagai seorang Kristen, karakter Yesus yang paling penting yang harus kita miliki adalah kasih. Mengasihi tidak perlu banyak alasan, tetapi cukup satu alasan, yaitu bahwa Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan menunjukkan kasihnya kepada kita. Kebenaran yang kedua, yaitu memiliki pemikiran yang baik. Kita dapat membukanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentunya kita pernah mendengar peribahasa seperti ini. Seperti katak di dalam tempurung. Maknanya adalah bahwa wawasan seseorang yang nampak kurang luas, picik dan naif, dikarenakan jangkauan pandangannya sempit dan tidak luas. Memang wawasan katak di sini masih bisa dikatakan luas, tetapi luasnya hanya bagaikan luas tempurung. Dalam bacaan kita, Paulus merasa bahwa ia pernah memiliki wawasan yang sempit terhadap Kristus karena ia memakai ukuran manusiawi untuk menilai Kristus. Namun wawasannya mulai terbuka ketika ia mengenal Kristus secara sungguh-sungguh. Hal ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan Paulus sendiri, yaitu yang dahulu ia sangat bertentangan dengan ajaran Kristus, namun kini ia memiliki kesungguhan dalam mengikuti Allah dalam jangkauan rohani. Pengenalan akan Allah tidak hanya kita melaksanakan setiap ibadah hari Minggu, mengikuti setiap kegiatan rohani yang banyak, karena dalam pandangan zaman sekarang, semakin banyak kegiatan rohaninya membuktikan bahwa rohaninya sehat. Ini merupakan pikiran atau wawasan yang salah.
Apalagi ketika kita menganggap itu hanyalah sebagai rutinitas kita saja, namun tidak bersungguh-sungguh kepada Allah. Kristus yang mendamaikan memiliki makna bagi Paulus bahwa Kristus mengubah kehidupan orang percaya. Kristus mendamaikan dengan cara menukarkan posisinya, sehingga selayaknya kita manusia berdosa yang dihukum Allah, namun justru Kristus yang dihukum dengan mati di salib menggantikan kita. Sikap Paulus untuk mengubah wawasannya untuk tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia berlaku pula ketika kita menilai orang lain dengan ukuran manusia pula. Ketika kita salah menilai sesama kita itu karena wawasan kita yang terbatas dipakai untuk menilai orang lain tanpa batas atau berlebihan. Kita seperti katak dalam tempurung namun memiliki imajinasi berlebihan terhadap orang lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, marilah milikilah identitas sebagai suatu cerminan diri kita sebagai hamba Tuhan yang unggul. Tanamkan dalam diri kita karakter dan perbuatan Kristus yang penuh kasih, serta milikilah wawasan yang baik. Biarkan Allah yang membuka pikiran kita, sehingga kita memiliki pandangan yang baik dan unggul.